Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk belajar bersama melakukan pengujian hipotesa korelatif. Pada kesempatan ini, kita akan membahas dan mempraktekkan aplikasi dari pengujian hipotesa korelatif dengan menggunakan person product moment dengan aplikasi SPSS. Saya sampaikan dulu bahwa person product moment ini adalah sebuah uji hipotesa korelasi untuk data berskala interval rasio yang terdistribusi normal. Jadi person product moment ini memiliki persyaratan bahwa data yang dilakukan pengujian harus terdistribusi normal. Karena pada dasarnya person product moment ini termasuk uji hipotesa dalam kelompok statistik parametrik. Nah, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung melihat sebuah set data yang sudah ada di worksheet dari SPSS. Oke, nah kita punya dua variabel, yaitu variabel umur dan variabel berat badan. Ya, jadi kita punya dua variabel umur dan berat badan. Ini yang mau kita hubungkan dengan menggunakan person product moment. Ya, kita lihat datanya. Dan sebelah ancaman ini kita memiliki 22 responden. Ya, yang kita cek atau kita ukur usianya berapa dan berat badannya berapa. Ya. Nah, tahapan pertama di dalam melakukan analisa ini kita perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu apakah data dari kedua variabel ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, kalau nanti berdistribusi normal, berarti kita lanjutkan person product moment-nya. Kalau tidak berdistribusi normal, maka nanti kita tidak boleh melakukan pengujian person product moment, tapi menggunakan uji alternatifnya, yaitu Spearman. Ya, nah kita analisa dulu, kita identifikasi dulu datanya normal atau tidak. Caranya adalah klik Analyze, kemudian pilih Deskriptif, Statistik, pilih Explore. Kita klik, nah ini ya datanya. Kita punya jendela Explore, ya kita masukkan variabelnya ke dependent list, ya klik lagi berat badannya ke dependent list. Nah, pengujian normalitasnya ada di sini, plot, ya kemudian pilih normality plot. Oke, continue, ya selesai, oke. Nah kita lihat di sini ya, nah, kita lihat di tes normality-nya. Nah, karena data kita atau responden kita ada 22, maka yang kita baca adalah yang Shapiro-Wilk. Ini Shapiro-Wilk, ya. Hasil pengujian dari Shapiro-Wilk. Yang kita lihat adalah signifikansinya. Signifikansinya berapa? Untuk umur, signifikansinya 0,057. Ini lebih besar ya, lebih besar dari 0,05. Berat badan juga 0,084, lebih besar dari 0,05. Nah, artinya kalau signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka data ini atau variabel ini adalah variabel dengan data yang terdistribusi normal. Ya, jadi untuk membandingkan atau membaca apakah normal atau tidak, bacalah signifikansi ini. Apabila lebih dari 0,05, maka disimbolkan bahwa data terdistribusi normal. Oke, kita sudah dapatkan hasil bahwa kedua data itu adalah normal. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke data dulu ya. Kemudian kita melakukan pengujian. Melakukan pengujian kepada data ini, apakah ada hubungan antara umur dengan berat badan. Oke, nah kita uji ya. Caranya adalah analyze, kemudian pilih correlate, bivariate. Kenapa kita pilih bivariate? Bivariate ini adalah dua variabel. B itu dua, variat itu variabel. Berarti ada dua variabel yang kita hubungkan. Ya, kita pilih, klik.
Nah, kita masukkan sekarang umur dan berat badan yang kita hubungkan. Dan kita pilih secara otomatis di sini defaultnya adalah person. Ya, nah tadi kalau distribusi data tidak normal, maka kita milihnya Spearman. Ya, oke. Nah, kita kembali, jadi yang kita pilih adalah person karena distribusinya normal. Nah, ini sudah selesai, tinggal klik OK saja. Kita lihat outputnya. Nah, outputnya kita lihat yang terakhir di sini. Nah, ini outputnya. Nah, bagaimana membacanya? Membacanya tentunya kita harus tetapkan dulu bahwa yang kita uji adalah melihat hubungan antara umur dan berat badan. Ya. Tapi kalau yang diuji adalah berat badan dengan umur, maka bacanya di sini. Kebetulan ini hasilnya adalah sama. Ya, kembali, jadi kalau umur kita hubungkan dengan berat badan, ya, korelasi antara umur dengan berat badan, maka yang kita baca adalah di sini. Ya. Nah, pembacaan pertama adalah kita baca sigtutile-nya atau p-value-nya. P-value-nya adalah 0,004. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan kalau begitu. Ya, kalau p-value-nya 0,04, tadi kita tidak merubah alfanya, maka alfa yang kita pakai adalah 0,05. Nah, artinya p-value-nya, nilai p-value-nya adalah lebih kecil daripada alfa yang kita pakai. Ya, saya ulangi, p-value-nya adalah 0,004. Alfa yang kita pakai adalah 0,05. Jadi p-value itu lebih kecil daripada alfa yang kita pakai. Nah, kalau begitu kesimpulannya adalah hipotesa 0 ditolak. Nah, kalau hipotesa 0 ditolak, maka kita membaca atau kesimpulan interpretasinya adalah membaca pernyataan dari hipotesa 1. Nah, berikutnya, kalau kita sudah mengambil kesimpulan bahwa ada hubungan, ada hubungan antara umur dengan berat badan, maka tahapan berikutnya kita membaca koefisien korelasinya. Nah, koefisien korelasi ini nilainya adalah 0,588. 0,588. Yang harus dibaca, yang pertama adalah angkanya yaitu 0,588. 0,588 itu adalah tingkatan hubungannya. Tingkatan hubungannya adalah pada angka 0,588. Ya, kita bisa cek nanti ya 0,588 itu masuk di dalam korelasi seperti apa. Ya, mestinya ini berada pada korelasi cukup kuat. Ya, 0,588. Kalau lebih dari 0,75 ini korelasinya kuat. Jadi ini belum masuk dalam korelasi kuat. Namun demikian, karena kesimpulannya tadi adalah ada hubungan antara umur dengan berat badan, korelasinya kuat. Nah, kemudian yang terakhir yang harus kita baca adalah tandanya di sini. Dari koefisien korelasi di sini, tandanya tidak ada, artinya ini sama dengan tandanya positif. Positif. Ya, kalau negatif biasanya ini muncul tanda negatif. Nah, tanda positif dan negatif inilah ya, untuk menunjukkan atau mengambil kesimpulan arah hubungannya. Kalau tandanya tidak ada atau dengan kata lain adalah positif, maka disimpulkan bahwa arah hubungan dari kedua variabel itu positif. Artinya apa? Kalau positif itu artinya kenaikan dari variabel 1 diikuti dengan kenaikan variabel 2. Kenaikan umur diikuti dengan kenaikan berat badan. Nah, inilah tadi sebuah contoh simulasi dari aplikasi SPSS untuk pengujian hipotesa person product moment. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.